Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Francisca Ditawati Nurpamenang, SPD MSc, dosen program studi S1 Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sanata Dharma. Saya membuat video ini untuk melengkapi persyaratan dalam meraih sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu dalam pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran pada mata kuliah Struktur dan Ikatan Kimia. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi pendidikan kimia di semester 2. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan menguasai konsep dasar dalam ikatan kimia dan teori molekul serta mampu menerapkan analisis mereka dan memahami aplikasi teorinya pada bahan-bahan modern. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah interaktif dan juga small group discussion dengan sistem pembelajaran sinkronus atau tatap muka. Mata kuliah ini disajikan dalam 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 adalah evaluasi tengah semester dan pertemuan 16 adalah evaluasi akhir semester. Adapun CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, dan menerapkan konsep ikatan kimia dan struktur molekul berdasarkan teori ikatan valensi, teori VSEPR, domain elektron, dan juga hibridisasi orbital, serta memodelkan struktur molekul menggunakan perangkat lunak kimia dengan menunjukkan sikap ilmiah. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis dan juga mengevaluasi pembentukan ikatan dan sifat molekul berdasarkan teori orbital molekul, serta mengidentifikasi dan menerapkan konsep gaya antar molekul untuk menjelaskan sifat fisik zat cair. Kemudian CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menerapkan dan menganalisis sifat fisik zat padat seperti logam, senyawa ionik, dan semikonduktor berdasarkan teori pita energi dan model ikatan logam. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, ikatan kimia, simbol Lewis dan aturan oktet, geometri molekul, teori VSEPR dan domain elektron, teori orbital molekul dan hibridisasi orbital, ikatan kovalen, cairan dan gaya intermolekuler, ikatan senyawa ionik dan pengaruh ukuran ion, serta teori ikatan logam, semikonduktor, paduan logam, dan bahan material modern. Mengenai bagaimana cara saya dalam menyampaikan materi pada perkuliahan struktur dan ikatan kimia ini, nanti akan saya sampaikan dalam video micro teaching. Untuk asesmen dalam mata kuliah ini terdiri dari kuis dengan bobot 5%, diskusi 15%, tugas 15%, UTS 30%, dan UAS 35%. Diharapkan pada pertemuan ketiga yang akan saya praktikkan, mahasiswa dapat menguasai konsep geometri molekul berdasarkan teori VSEPR dan domain elektron, serta pada akhirnya dapat membuat visualisasi molekul menggunakan program Avogadro. Kegiatan pembelajaran di pertemuan ketiga dibagi menjadi 3, yakni kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Pada bagian pendahuluan, dosen akan membuka dengan salam pembuka, lalu melakukan review pertemuan minggu lalu dan juga menjelaskan indikator pencapaian. Pada sesi penyajian, dosen menjelaskan tentang domain elektron dan geometri domain elektron, kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai geometri molekuler pada domain elektron bipiramida trigonal. Pada kegiatan diskusi, setiap kelompok akan diminta untuk membuat 4 geometri molekuler unik dengan bantuan model molekul dan kemudian dipresentasikan di depan kelas. Pada akhir sesi penutup, dosen bersama mahasiswa menarik kesimpulan bersama, kemudian ada pemberian tugas mengenai prediksi geometri molekul untuk molekul dengan ukuran besar, yaitu vinil alkohol yang dikumpulkan melalui LMS, serta penyampaian topik pertemuan minggu depan. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana saya membawakan materi geometri molekul berdasarkan teori domain elektron pada pertemuan ketiga dengan bantuan media model molekul. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Oke. Masuk semua?
Masuk. Baik, nggak ada yang nggak masuk ya? Iya. Oke, syukurlah semuanya sehat. Hari ini lengkap, masuk semua ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya supaya perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Saya minta satu orang untuk memimpin doa. Saya, Bu. Mari Bu dan teman-teman, siapa yang ngerti untuk berdoa? Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Tere. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan topik perkuliahan kita, yaitu tentang geometri molekul berdasarkan domain elektron. Ini adalah pertemuan ketiga. Minggu lalu, pertemuan kedua, kita sudah belajar tentang teori VSEPR ya, dan juga sedikit tentang domain elektron. Nah, hari ini kita akan perdalam tentang domain elektron. Ada berapa domain? Lalu ada geometri molekulnya apa saja dari domain-domain itu, nanti kita akan perdalam bersama. Oke ya. Nah, saya ingin kita mengingat kembali tentang pertemuan minggu lalu ya. Jadi bentuk molekul atau geometri molekul ya. Masih ingat tentang geometri atau bentuk molekul? Siapa yang mau memberikan tanggapan? Oke, silahkan Noya. Jadi bentuk molekul adalah gambaran secara teoritis susunan atom dalam molekul yang didasarkan pada susunan ruang dari pasangan elektron ikatan atau PEI dan juga pasangan elektron bebas atau PEB atom pusat. Oke, bagus sekali Noya. Jadi geometri molekul itu adalah penggambaran susunan ruang ya dari PEI, pasangan elektron ikatan, dan juga PEB. Gitu ya, jadi nanti kita tahu kalau ada 2 atau 3 PEB bagaimana bentuknya, bagaimana susunan ruangnya, gitu ya, kita akan belajar. Oke, lalu kita juga sudah kemarin belajar tentang bentuk molekul ya. Bentuk molekul itu kita bisa tentukan dengan banyak teori, gitu ya. Nah, di pertemuan lalu teori apa yang bisa kita gunakan, kita pakai untuk menentukan bentuk molekul? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan Widi. Teori yang digunakan untuk menentukan bentuk molekul yaitu teori tolakan pasangan elektron valensi atau VSEPR dan teori domain elektron. Oke, baik. Jadi terima kasih Widi, jawabannya betul sekali. VSEPR dan juga domain elektron. Nah, kita mulai sekarang akan masuk ke domain elektron ya. Namun sebelum itu apa sih yang perlu kita capai setelah perkuliahan hari ini? Nanti teman-teman setelah ini dapat memahami geometri molekul sederhana berdasarkan domain elektron. Setelah kemarin VSEPR, sekarang domain elektron, begitu ya. Nah, lalu yang kedua, pada akhirnya nanti teman-teman akan bisa membuat visualisasi molekul menggunakan program atau software ya, perangkat lunak aplikasi Avogadro. Jadi di pertemuan kelima nanti kita akan belajar bagaimana sih menggunakan program Avogadro untuk membuat bentuk molekul, memvisualisasikan. Oke ya. Oke, lalu nah ini sudah sedikit minggu lalu kita pelajari ya, bahwa domain elektron adalah satu cara untuk meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak menolak elektron pada kulit luar atom pusat. Ya, jadi ini adalah penyempurnaan dari teori VSEPR. Ini ya. Jadi domain elektron itu adalah penyempurnaan dari teori VSEPR. Nah, yang perlu diingat juga adalah ini teman-teman, kita bisa menghitung domain elektron dengan cara ini. Kita hitung ada berapa pasangan elektron ikatan, gitu ya. Satu pasang elektron ikatan itu dihitung satu domain. Tunggal, rangkap, 2 atau rangkap 3. Kalau ada tunggal hitung 1, ada rangkap 2 juga dihitung 1, rangkap 3 dihitung 1. Jadi PEI dihitung 1, gitu ya. Nah, selain itu juga ada PEB. PEB ini artinya juga satu domain. Jadi kita bisa menentukan, oh struktur ini punya berapa domain dengan mengidentifikasi ikatannya atau PEB-nya, gitu ya. Oke, kita akan coba. Ada struktur ini AB3 ya, kita misalkan saja AB3. Kalau saya tanya, ada berapa domain elektron pada molekul ini? Ada yang mau membantu saya? Saya, Oke, Egi. Ada berapa? 4 domain elektron. Ada 4 kata Egi ya. Kita buktikan 4 itu yang mana?
Bisa minta tolong Egi menunjukkan. Silakan maju ke depan. Sambil disampaikan ke teman-temannya supaya tahu mana domain elektron. Jadi di sini ada satu PEB atau pasangan elektron bebas. Kemudian di sebelah sini ada dua ikatan tunggal. Lalu yang terakhir di sini ada satu ikatan rangkap dua. Jadinya total ada 4 domain elektron. Oke, 4 domain elektron. Betul sekali, terima kasih Egi. Silakan duduk. Bisa ya? Bisa dipahami? Bisa. Sangat mudah menentukan domain elektron. Kita kenali mana PEB-nya, mana PEI. Maka itu kita hitung sebagai domain elektron. Nah, lalu berikutnya, nah ini kita melihat di depan ada gambar, ada 5 struktur ya, 5 struktur. Jadi ketika kamu tadi sudah menentukan domain elektron, berikutnya adalah menentukan strukturnya atau menentukan geometri molekulnya. Jadi tidak berhenti hanya di 4 domain sudah selesai, tidak, tetapi diteruskan dengan bagaimana geometri molekul untuk domain itu, gitu ya. Nah, kita lihat ada 2, ada domain 2, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing ada geometrinya sendiri-sendiri ya. Ya, ada ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya, nggak perlu takut ini tuh struktur apa, ini geometri apa. Kita akan bahas satu persatu. Nah, jadi kita lihat yang pertama adalah linear, teman-teman. Linear, tahu nggak linear? Seperti apa linear itu? Kebetulan, iya, saya sudah membuat ini ya, namanya model molekul, dan ini juga sudah tersedia di meja teman-teman semua. Ini model molekul, dengan ini kita bisa membantu kita untuk mengimajinasikan ya, bagaimana sih bentuk molekul itu. Ya, yang pertama adalah linear. Linear itu seperti ini. Jadi dia semuanya berikatan ya, tidak ada pasangan elektron bebas. Seperti ini ya, linear, seperti garis lurus gitu ya, sudutnya 180 derajat. Kemudian ini adalah domain 3. Domain 3 itu namanya adalah planar trigonal. Trigonal planar seperti ini, seperti segitiga sama sisi ya, tapi planar seperti ini. Nah, ini kalau punya 3 ikatan ya, 3 ikatan domain ikatan dan tidak memiliki pasang elektron bebas. Kalau punya pasang elektron bebas ada satu pasang, maka kita bisa dengan mudah melepas satu supaya bisa mengimajinasikan mengimajinasikan bentuk bengkok. Ya, kita lepas satu, jadi seperti ini. Ini adalah bentuk bengkok. Untuk lebih lengkapnya bisa juga ditambahkan dengan PEB di sini. Ada PEB, jadi bentuknya bengkok. Seperti ini. Kalau dilihat silakan. Ya. Gitu ya, jadi ada trigonal planar dan juga bengkok. Berikutnya ini. Nah, tetrahedral itu 4 ya. 4, kemudian dia punya 3 geometri molekul. Ya, 3 geometri molekul itu ada tetrahedral itu sendiri, trigonal piramidal dan juga bengkok. Kita lihat untuk yang ini ya, tetrahedral. Tetrahedral ada 4 PEI semuanya seperti ini bentuknya tetrahedral. Seperti apa ini ya bentuknya? Piramida ya, piramida yang di Mesir itu ya. Lalu kalau dia punya 1 PEB, kita bisa lepas 1 menjadi apa ini? Trigonal piramida. Di sini ada PEB. Lalu kalau ada 2 PEB, kita lepas 2 menjadi bengkok. Begitu ya? Iya. Oke, bagus. Sudah bisa dipahami ya? Sudah, Bu. Sudah bisa diimajinasikan bagaimana toh geometri molekul untuk linear, terus trigonal planar dan juga tetrahedral. Nah, berikutnya, yang unik di sini teman-teman, domain elektron 5 itu namanya bipiramida trigonal. Nah,
kita lihat di sini ada posisi yang unik dari bipiramida trigonal, yaitu posisi aksial dan juga ini aksial. Yang ini adalah apa? Ekuatorial. Ya, ada aksial dan ekuatorial. Jadi lalu PEB, dia ketika kita punya PEB, dia akan menempati posisi ekuatorial. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silahkan Ana. Oke, jadi berdasarkan yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa dalam struktur molekul dengan bentuk bipiramida trigonal itu memiliki dua jenis posisi, yaitu aksial sama ekuatorial. Nah, pertanyaannya, mengapa pasangan elektron bebas itu menempati posisi ekuatorial bukan yang aksial? Oke, bagus sekali pertanyaannya Ana. Mengapa PEB menempati posisi ekuatorial? Ada yang mau membantu menjawab sebelum saya menjawab? Oke, Saya silahkan. menjawab, Bu. Nelson. Ya, jadi tolakan pada pasangan elektron bebas itu lebih besar daripada tolakan pasangan elektron ikatan. Nah, oleh karena itu untuk mencapai suatu kestabilan, pasangan elektron bebas itu harus ditempatkan pada posisi yang paling jauh satu sama lain, sehingga mereka dapat menempati posisi ekuatorial. Oke, jadi betul sekali Nelson jawabannya, langsung sekali jawab langsung betul ya. Baik, jadi PEB akan menempati ekuatorial karena memang itu sudut yang terbesar dari posisi ekuatorial. Karena tolakan PEB itu besar, jadi akan menempati sudut yang terbesar, yaitu 120 derajat. Begitu. Ya, oke. Terima kasih sekali Ana untuk pertanyaannya dan juga Nelson untuk jawabannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini, teman-teman. Kita akan berdiskusi tentang bipiramida trigonal. Ya, kamu nanti akan membuat struktur bipiramida trigonal dengan menggunakan model molekul yang sudah tersedia di meja. Nanti kelompok, saya langsung bagi kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2 ke belakang ya, berenam, berlima. Jadi silahkan membentuk kelompok. Ya. Jadi yang akan teman-teman diskusikan adalah ini ya. Buat 4 geometri molekuler unik pada domain elektron di piramida trigonal. Silakan berkreasi sekreatif mungkin. Bagaimana bentuk yang mungkin untuk di piramida trigonal? Lalu bagaimana kalau ada 1 PEB, ada 2 PEB, 3 PEB, ya? Silakan dicoba. Semuanya harus berpartisipasi. Dengan elektron. Bagaimana bentuknya? Nanti kamu tunjukkan kalau ada CEB-nya, jadinya seperti apa? Terus namanya apa? Gitu ya. Ada kesulitan tidak? Buat ini tadi menentukan mana atomnya? Kesulitan. Oh, ya, tapi akhirnya bisa ya. Iya. Kamu juga bisa coba untuk membuat apa tadi yang sudah linear misalnya. Ya. Kelompok 1 gimana? Ada kesulitan? Sudah bisa membuat? Oh, oke. Oke, nanti kita presentasikan. Lalu kamu tunjukkan ketika ada PEB, ada 1 PEB, 2 PEB. Oke ya. Kesulitan menentukan atomnya enggak? Ada kesulitan enggak? Aman ya. Baik, sudah selesai semua?
Mari kita presentasikan ya. Teman-teman, perwakilan kelompok saja, satu orang menunjukkan hasil kreasi model molekulnya. Kemudian sambil dijelaskan kalau ada berapa PEB, berapa PE dan bentuk. Oke, silahkan kelompok 1, siapa yang mau mewakili? Fluid, silahkan Fluid. Semuanya mendengarkan Fluid mempresentasikan hasil pembuatan model molekul. Jadi Ibu dan teman-teman, ini merupakan bentuk molekul dari piramida trigonal. Jadi semua ini terdiri dari pasangan elektron ikatan. Ini tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Nah, ketika satu pasangan elektron bebas menempati posisi ekuatorial, maka dia akan membentuk bentuk molekul jungkat-jungkit atau sesam. Jadi ini ada pasangan elektron bebas. Iya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih Fluid dan teman-teman. Jadi betul ya, ada 5. Saya pinjam ini. Ada 5, lalu ketika ada 1 PEB jadinya Jungkat-jungkit. Oke. Betul sekali kelompok 1. Terima kasih. Berikutnya kelompok 2, silahkan. Oke, jadi bentuk molekulnya kan ini piramida. Terus nanti misalnya ada 2 pasangan elektron bebas, maka kita cabut ini atas. Nah, ini jadinya kan karena ada 2 pasangan elektron yang bebas, maka dia jadinya bentuk T-tis ya, yang kayak gini. Dan domainnya tetap 5 karena 2 domain dari elektron bebas dan 3 domain dari elektron yang berikatan. Nah, selain itu, selain bentuk T-shape, dia juga bisa membentuk molekul lain apabila dia memiliki 3 pasangan elektron bebas. Nah, jadinya seperti ini, dia menjadi bentuk linear. Oke, terima kasih. Hey, dan kelompok 2. Betul sekali ya, tadi kelompok 1 dan juga kelompok 2 bahwa ketika ada 1 bentuknya jungkat-jungkit. Ketika ada 2 bentuknya T ya, T-shape ya. Ketika ada 3 PEB tinggal kita lepas. Harus diingat ya, yang dilepas adalah atau yang PEB-nya ada di tempat Ekuatorial. Oke, jadinya tadi ini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah oktahedral. Ini yang tadi sudah oke ya, bahwa ada 4 trigonal piramida, jungkat-jungkit, bentuk T dan juga linear. Oke, berikutnya oktahedral itu berapa domain elektronnya? Ada 6 seperti ini. Sudah saya buat 6 ya, karena dia ekivalen semuanya, jadi tidak seperti piramida trigonal yang harus menempati ekuatorial ya untuk PEB-nya, tapi dia bebas mau di mana. Saya pilihnya di sini ya, misalnya punya 1 PEB jadinya apa? Square piramida. Ada 2 PEB jadinya Square. seperti ini kalau mau lihat silakan. Ya, begitu ya teman-teman, bisa dipahami. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Dari hasil diskusi bisa dipahami semuanya? Bisa. Teman-teman sekarang sudah bisa membedakan ya. Di piramida trigonal seperti apa, harus menempati ekuatorial untuk PEB-nya dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Kita belajar apa hari ini? Mari kita simpulkan bersama. Ada yang mau membantu? Saya silakan. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu ada 5 domain elektron dasar yang terdiri dari linear, trigonal planar, tetrahedral, bipiramida trigonal, dan oktahedral. Oke, betul sekali Anissa. Tadi kita sudah belajar 5 geometri dasar ya. Ada domain 2, 3, 4, 5. Dan masing-masing juga sudah kita pelajari mana
kalau ada PEB-nya, ada PEB 1, 2, 3, 3 gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, untuk tugas, ada tugas ya? Iya, Bu. Tugasnya ini, jadi ini nanti model molekulnya bisa dibawa pulang untuk mengerjakan tugas ini. Jadi ini saya minta teman-teman untuk menentukan sudut atau bentuk geometri molekul untuk vinyl alkohol. Ya, vinyl alkohol itu adalah bahan yang terkandung dalam obat tetes mata. Kalau mata kering kita tetesin obat, nah itu mengandung polivinyl alkohol. Ya, nanti kamu akan buat bagaimana sudut ikatan atau geometri untuk HOC dan OCC. Ya, jadi nanti jawabannya diunggah di LMS ya. Seperti biasanya paling lambat Senin 14 Juli 2025, besok minggu depan ya. Oke. Begitu. Dan juga untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang hibridisasi orbital. Saya sudah upload materi di LMS, kamu bisa download, bisa pelajari sehingga minggu depan sudah ada bekal ya. Baik. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk partisipasi dan keaktifan teman-teman semua. Kelasnya sungguh menarik, diskusinya tadi juga sangat oke. Teman-teman bisa mempresentasikan dengan sangat bagus. Jadi pertahankan minggu depan seperti itu juga ya. Baik, Bu. Terima kasih dari saya teman-teman. Sekian, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Sekian video rekaman pembelajaran pada mata kuliah Struktur dan Ikatan Kimia pada program studi S1 Pendidikan Kimia Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Selamat pagi, terima kasih.